Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore warga Palembang Info. Kembali lagi bersama aku Dwiki Adiputra di Cindo Cerita Inspiratif Dulur Kita. Cak mana? Puasanya lancar? Aman? Ya. Nah, jadi hari ini kita bakal ngobrol ya. Ini tidak kate bahasa nih. Biasanya kalau nak podcast ini aku biasanya riset dulu. 3 hari pada aku riset ini. Nah hari ini memang sengaja udah riset. Langsung kita ulik di depan Bang Yo. Caknya membuka TikTok ado, buka IG ado, buka Spotify ado. Nah ini kita hadirkan ke sini. Arik Cihuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nyebut apa? Warga Palembang Info. Palembang Info. Wow, keren ya. Nah. Makasih lo BTW kawan-kawan Palembang Info dan tim sudah mengundang hari ini hadir di sini ngobrol-ngobrol kita. Siap, ngobrol santai. Santai, ngobrol santai. Kita makan. Belum buko padahal belum buko ini. Padahal kita makan tempe sentosa. Oh, ada tempe sentosa. Favorit. Ini bukan ngejilat tapi favorit. Nah, karena di bulan Ramadan aku pernah sekali buka puasa di situ. Nah, all you can eat kan. Makan ada yang di atas sama yang di bawah kan. Keren, tempe sentosa ini. Ya. Aku nak nyambut akak ni bingung nak siapa. Nak stand up komedian, apa nak host, apa nak content creator, apa nak penyiar radio, announcer. Banyak sebutannya. Nah, banyaknya sebutan. Jadi nak panggil siapa lah ini? Cuma aku udah tahu Ki, dari dulu dagala ada embel-embel itu sebenarnya. Ngapo itu? Aku pengen kok jadi siko wadah becak misalkan Ari Cuy dikenal sebagai apa ya seniman gitu. Jadi bekerja di seni apapun kayak itu. Makanya aku segala hal ku coba itu. Penyiar radio, presenter TV, ku coba kan. Coba-coba main podcast di Spotify gitu kan. Jadi kalau kita cuma terkenal sebagai MC, ya cuma MC keahliannya kayak itu. Jadi makanya aku pengen kalau orang tanya pengen sebut apa, pengennya seniman. Cuma kalau memang sebutan itu belum layak untuk aku, ya sudah panggil apa? Ya sebagai warga biasa be. Warga Palembang Info. Warga Palembang Info. Lah, oke. Arik Cihuy sebagai seniman multi talent. Aduh beratnya ini. Pastinya ini jadi apa nih clickbait ini. Beban ini aku nih. Jadi clickbait ini pasti. Nah, jadi memang sesuai Cindo cerita inspiratif dulur kita. Oke. Mendak inspiratif, tidak mungkin keundang ke sini. Betul. Nah, banyak yang nak aku tanya ya sama Boleh. Lalu aku nak bertanya namo ini. Namo asli Ari Anggara. Ngapa baca ke Cihuy ini? Cihuy ya. Coba cerita dulu sejarahnya apa dia ini. Panjang nih ceritain. Jadi itu gara-gara aku gabung di komunitas stand up comedy dulu. Stand up comedy Palembang. Nah, ketika aku pertama kali coba open mic, itu aku lihat kakak senior tuh punya nama panggung dewe. Oke. Cak misalkan Juju Onyol tuh BTW senior aku. Senior ya? Tahun berapa itu awal-awal itu? 2013-2014an kalau salah. Oh. Di RB. Pak Rofik, I love you. Kemarin lah diundang ke sini Pak Rofik. Ya Allah, kangen. Pak Rofik ini dia. Pak Rofik tuh salah satu wong yang paling berjasa di komunitas kami ya, di komunitas stand up karena dia kasih wadah terus. Iya, kemarin cerita kemarin. Tapi kita tayang ke Pak Rofik dulu baru ke Ari. Oh iya, jangan di-spill dulu. Jangan di-spill dulu. Oke. Jadi waktu itu memang kawan-kawan itu sudah ada nama panggung dewe gitu kan. Aku bilang apa kemungkinan harus. Akhirnya aku tanya lah sama senior. Kak ini emang harus ya kita punya nama yang bukan nama asli kita. Sebenarnya tidak harus dia bilang. Tapi nama itu adalah sebagai pengingat ketika kau pertama kali stand up naik panggung. Perkenalkan nama saya ini. Wong bakal Aku bilang apalah ya jaku nama aku Ari Anggara. Betul terlalu baku ya aku bilang. Aku inget. Aku tuh dulu waktu SMP pernah marah sama kawan aku namanya Desta. Sekarang jadi polisi di Pangkalan Balai. Sangkulah sama Vindes dia. Bukan. Jadi Desta itu dia di rumah dia kalau tidak salah dulu ada wong gilo namanya Cihuy. Dikatain ke aku. Ari Cihuy, marah lah aku waktu itu. Nah, aku bilang ngapa dulu aku marah padahal sebenarnya bagus ya namanya. Akhirnya ku sederhana ke dulu namanya bukan Cihuy tapi Cihuy. CIHUY. Iya betul. Jadi tahun 2014 nama Twitter aku tuh Cihuy. Terus aku bilang ini dak kate apa ya nama dak kate karakteristiknya aku bilang. Kulik lagi di tahun 2018-2019 sebelum Covid waktu itu
Aku bilang ngapa udah pakai ada Palembangnya? Oh iya, Cek hui dak bagus kan? Guru dalam bahasa Malaysia kan? Cek hui dak. Oh ya sudah bilang Ari Cik Hui kayak itu. Khusus di Instagram ternyata belum ada nama itu. Oh ya udah aku bilang klik langsung. Nah jadi awal mulanya memang gara-gara nama panggilan dikatoi kawan wong gilo waktu itu. Ya aku marah. Aku pakai ternyata rezeki. Jadi ya, nama itu. Akhirnya wong nyangkut. Terima kasih kepada Om Desta. Iya, makasih Desta, luar biasa Desta nih. Oh jadi memang iya juga ya rata-rata tuh yang stand up comedy atau seniman tuh ada nama panggung. Ada namanya panggung. Dan pasti ada cerita. Ada cerita dewe. Nah, ya benar karena kalau kita mulai stand up itu pertama kali materi yang diajarkan bahas diri sendiri. Oh, nah ini ilmu ini. Jadi maka lo perkenalkan misalkan nama saya Susanto. Pasti diulik tuh, ngapa namanya Susanto? Kenapa ibu saya nggak Susanto? Karena saya orang Jawa. Terus materinya panjang. Oh, berarti itu pertama kali. Saya itu dulu. Oh, pertama kali. Nama aku Ari Cihuy. Ngapa Cihuy? Berarti itu ya? Wah, jadi berapa yang aku tebak-tebak ya? Aju. Walaupun memang sebenarnya materi ini lucu pada zaman dulu kalah. Sekarang udah lucu lagi. Jadi dulu aku kuliah di IAIN gitu ya. Di UIN. Di UIN. Tampil aku depan budak-budak yang alim ulama lah ya. Aku perkenalkan, halo, assalamualaikum, nama saya Ari Cihuy. Nama saya Ari itu adalah berdasarkan dari kemiripan saya dengan artis, saya bilang. Ari, anak Roma Irama. Anggara amat mirip Ridho Roma dulu itu. dulu. Materi itu itu dulu. Dulu jadi namo itu adalah materi atau pembahasan yang paling mudah ketika kita belajar stand up pertama kali. Dulu. Ya ngatoi diri dewek lah. Ngatoi diri dewek, ngebahas diri dewek. Nah baru berkembang sekarang kan politik lah, bahas dark jokes, banyak macam lah sekarang. Sih. Banyak yang baru si itu bos mutan lah ya. Dulu kan 2013-14 kan stand up ini kan belum booming ya. Betul. Masih awal-awalnya lah. Merintis berarti. Merintis, bener-bener. Dulu ngapo tertarik stand up. Dan sulit dak dulu pas awal-awal itu? Waduh, ini jadi ada cerita sedihnya sebenarnya Ki. Nangis aku sumpah. Jadi dulu waktu SMA, aku tuh sangat aktif berorganisasi sastra. Jadi kayak drama, aku meloi pantun, terus juga puisi. Nah, aku tuh jadi ketua di ekskul itu. Kelas 3, aku dikasih support oleh guru-guru aku Ari kau ini cocok di seni bla 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 bla. Di Ejo kelah masuk jalur undangan. Diuntal ke IKJ tidak lolos. Terus juga diuntal ke ini apa namanya? Isi Jogja. Tidak lolos juga. Terakhir yang lolos Isi Padang. Oh, Isi Padang. Isi Padang. Terus tanggung nih, tapi aku bilang Padang nih kaya akan apa namanya? Tradisi ya kan? Tapi aku udah yakin Ki waktu itu karena incaran aku adalah kalau ada IKJ Jakarta, Isi Jogja. Karena di sana kan gudang para seniman kan. Benar. Akhirnya tidak aku ambil lah yang Isi Padang. Akhirnya aku bilang apa aku tunggu setahun dulu ya kali belajar kali ya. Ternyata orang tua aku bilang enggak usah lah masuk beli IAIN bae, dia bilang dekat ini bla 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 bla. Sudahlah karena aku pengen ngebahagia ke orang tua aku, masuk aku IAIN. Masuk aku waktu itu pertama kali UMKM basket. Terus masuk juga teater di UIN. Tapi aku kurang cocok. Mungkin karena culture shock kali ya. Dari yang anak-anak SMA yang biasa baik ke kuliah kan beragam tuh Ki. Yes. Ada yang ngesau, ada yang memang bener gilo, ada yang pendiam campur di kuliah. Aku kaget. Oh parah aku bilang. Akhirnya aku main Twitter waktu itu Ki. Buka-buka Twitter lah. Ada event stand up comedy Palembang di KFC Demang. Oke. Beli tiket. Nah, aku ngajak Padlan. Ini sama Kak Padlan ini kenal lama berarti? Baru di kampus, kami satu fakultas. Oh, satu fakultas. Nah, tapi yang ngajak pertama kali stand up tuh aku Padlan. Karena apa? Karena Padlan ini lemak dari yang berkelakar. Ngundanglah Padlan. Padlan gak galak kan, payah juga kita beli tiketnya datang. Beli tiket nonton dan tau aku waktu itu ngerasa aja ini. Kok gak lucu ya? Aku pacak loh lebih lucu dari ini. Serius Ki, aku mau cek itu. Oke. Akhirnya di akhir acara si MC ngomong, ya yang mau datang open mic, yang mau belajar minggu depan ya hari Jumat datang. Catet, datang aku dengan Padlan. Datang dengan Padlan enggak berani waktu itu. Jadi aku dapat tes materi. Oh, jadi maju nian. Oh. Maju nian dan akhirnya dapat respon lah. Memang tidak lucu yang cawan-cawan tidak. Tapi
untuk yang pertama kali nyoba aku termasuk berani lah gitu. Akhirnya dapat respect, belajar. Nah sampai habis belajar itu ya salah satu founder di stand up BIN, aku, Fadlan, Beris, mungkin Om Edo kenal, Pak Rafiq juga kenal. Ya namanya juga ini ya, apa nama kawan ya. Dulu tuh ya founder dari stand up BIN tuh kayak itu. Jadi itu sih awal mulanya gara-gara itu tadi aku sebenarnya sakit hati juga dengan kok aku nih pentolan di SMA aku di bagian sastra, kalau teater kan pensi aku terus yang konsep. Kok aku udah masuk gitu. Oh aku mikir di atas langit masuk di langit kayak itu. Sebenarnya kekecewaan aku. Jadi keluarlah di stand up ini. Nanti setir lah nyebut stand up. Iya. Gak taunya pecah ya, sukses. Pecah, alhamdulillah. Aduh lah, maksudnya seneng lah aku di dunia ini. Kayak itu. Nah ternyata rezeki Ki. Jadi ketika aku di RBN dulu, ada produser TVRI almarhum, mungkin kau belum kenal kali ya. Apa udah kenal? Om Alkon namanya. Belum. Oh, belum kenal. Itu senior tuh. Jadi Om Alkon dan tim itu lagi ngopi apa kalau tidak salah. Nongki. Lagi nongki itu di RPN. Aku lagi nge-MC dan Padlan. Cuma tak tahu ngapa dia manggil aku. Sini dulu katanya, bentar kau katanya. Iya Om jago. Kok galak dak katanya. Nampil di TVRI. Oh, nampil apa nih kan? Nge-host, kita nak buat acara stand up. Nah dulu namanya Gesah. Gelak Tawa Penawar Resah. Itu program TVRI dulu ya, karena mungkin manpowernya habis jadi bungkus acaranya. Jadi itu ditawari pertama kali, deg-degan bukan main Ki. Deg-degan karena kan dari stand up cuma penonton yang ada respon, sekarang ke layar kamera yang enggak ada respon. Iya benar. Deg-degan, ternyata seneng tuh tim apa namanya manajemen kan. Akhirnya singkat cerita disuruh ikut audisi yang besar dengan penyiar di gedung Serbaguna TVRI waktu itu. Deg-degan aku, apa dia yang lain kan bujang gadis Palembang, bujang gadis Sriwijaya, lulusan misalkan S2. Itu yang daftar TVRI ngomong pintar, ngomong keren. Aku bilang aku nih apa ya, aku bilang. Jadi akhirnya aku cerita Om Alkon, aku nih apa Om Alkon iku? Kau jadi diri kau DWB ada ngomong. Nah akhirnya di situ aku nge-host acara itu kan, dari kan disuruh kasih contoh kan, tolong bawain satu program TVRI. Aku bawain program itu. Ternyata diproyeksikan untuk Gayung Bersambut. Itu ceritanya ngapa aku di Gayung Bersambut. Karena tujuan TVRI ngambil aku regenerasi. Karena rata-rata yang masuk TVRI itu ngomong formal. Maksudnya tuh yang kayak aku pengen siaran di ini loh, Warta Daerah, pengen host kayak itu. Nah yang itu jarang, yang maksudnya yang di dunia entertain program jarang. Makanya aku diproyeksikan untuk regenerasi si Om Ridwan dulu. Dulu cak itu ceritanya. Oke, nah ini Om Ridwan, inilah anak didikmu. Om Ridwan, terbaik Om Ridwan. Kayak salam kah? Jadi berapa lama menggeluti stand up berarti? Sampai sekarang kah? Sampai sekarang sebenarnya. Cuma aku lagi ngambil job dan jarang sudah untuk turun open mic itu. Ada alasan tertentu? Ada. Apa itu? Karena aku jarang ngumpul. Jadi aku ngerasa tes kan kalau nge-MC sama bawain materi kan beda Ki. Kalau stand up itu adalah materi yang ketika kita bawakan kita tahu ini lucu apa tidak dan batas mana orang ketawa. Cuma kalau nge-MC itu kan tentatif. Kita di sekarang misalkan nge-MC ada orang yang aneh kita roasting, nah itu nge-MC. Karena kita tidak tahu bakal lucu apa tidak, tapi pada saat itu kita bawa ke. Nah kalau stand up kan yang terencana, jadi aku udah terkonsep. Jadi aku udah pede kalau tiba-tiba lama udah ngumpul harus ke stand up lagi. Nah itu butuh transisinya agak lama. Jadi makanya, tapi kalau kawan-kawan komunitas stand up Palembang tuh sering ada event, Kak bantu MC Kak, aku dengan senang hati datang karena ya aku ngerasa ini adalah rumahku. Itu. Jadi memang semuanya otodidak ya berarti. Aku udah ada yang belajar Ki. Maksud bukan ada yang belajar, maksudnya tidak ada yang les khusus yang cak privat, kursus, tidak ada yang cak itu. Bener-bener belajar dari komunitas ya itu. Nah sama juga cak nge-MC dulu kan aku paling gak galak Ki, ditawar dong nge-MC formal. Susah loh nge-MC formal. Tahu kalau mungkin Om itu tahu, mungkin aku gak pernah galak dulu. Jadi ngambil yang acara yang lucu-lucuan, door prize-an, wedding pun aku gak berani dulu. Cuma ada kawan-kawan MC yang ngomong, kau udah bakal baca makan di sini, dia bilang kalau cuma mengharap kok bidang. Belajarlah. Akhirnya aku belajar kan. MC formal tuh cak mano. Oh ternyata kalau MC formal kita belajar dari penampilan dulu nih. Apa penampilan? Rambut kita udah boleh acak-acakan dulu kan. Kalau untuk ngambil itu oke. Terus remalan lagi ketika klien ngajak meeting, kita udah boleh ngemakai yang baju kaos. Nah dari situ tuh, aku belajar aku. Manner lah ya, Mannernya aku belajar. Manner tuh sampai ke
kita bisa disebut sebagai MC profesional itu kan ketika seluruh event bisa kita handle Ki. Tapi kalau misalkan event misalkan kayak MC dangdut, dia jago di MC dangdut tapi tidak bisa di MC lain. Belum masuk profesional berarti ya? Belum masuk, tapi dia masuk di karakteristik si MC dangdut atau MC konser. Wah, kalau di konser apapun dia makan, cuma kalau di acara peresmian gedung dia tidak baca. Nah itu kan agak susah kan. Iya. Terus juga kalau konser kita mohon maaf kalau kita bicara secara finansial susah mutarnya. 3 bulan sekali konser, kadang 6 bulan sekali. Cuma kalau wedding Sabtu Minggu orang pasti ada. Itu. Jadi mungkin kawan-kawan juga, sekarang tuh yang menghasilkan duit tuh profesinya adalah YouTuber, TikTok content creator. Nah, sekarang orang mulai lupa tuh. Ada juga segmented MC. Yang pasti tiap minggu, Sabtu Minggu. Tiap minggu presenter juga, pers juga. Nah, pers nih menurut aku adalah salah satu profesi yang mulai ditinggal ke anak-anak muda zaman sekarang ya. Bener sih. Tidak, bener. Jadi bener. lah mulai kurang tertarik dengan dunia pers. Bener. Kalau dulu kan belajar kamera, belajar nyatat. Dulu ada tuh dalam kuliah atau dan SMA. Nah sekarang lah mulai turun peminatnya. Bener sih. Padahal jadi aku kan ngajar gitu ya. Ketika mahasiswa tuh sense of apa ya untuk belajar tuh berkurang loh. Berkurang. Terutama dari nyatet tuh kurang. Dan juga ketika kan tanya mereka berdali sekarang kan digital dosen. Iya, betul. Itu males sebenarnya menurut aku ya. Itu aku AI. males sudahlah. Sekarang memang ya kita nggak bisa menyalahkan teknologi ya. Betul. Ya memang teknologi yang bagus ya untuk perkembangan zaman kita. Tapi ada yang disalahgunakan. Kayak kita buka WA sudah ada AI. Buka TikTok ada AI. Ada pula. Facebook ada AI. Semua sosmed ada AI kan. Bahkan fitur aplikasi yang editing ada AI sekarang. Ada AI juga. Nah itu sering disalahgunakan sama generasi sekarang sih. Dan benar tadi kata Kak Ari, itu mulai ditinggalkan. Tinggal. Mulai menurut aku semakin tambah tahun kan kita kan semakin terbantu lah ya dengan perkembangannya. Tapi manusia semakin malas. Kalau menurut aku. Bener. Males. Bener. Nah itu yang aku cerita ke hari ini. Aku sekarang kan dulu kan aku main sosmednya ya. Sekarang itu aku lagi fase di mana ngefilter sesuatu hal yang ada sekarang. Contoh, sekarang aku udah mulai ngurangi ketika nak ke warung bermotor. Ngapo? Jalan kaki tidak tahu karena satu kan lah mau olahraga untuk satu lah tuh. Kedua aku sekarang kan maksudnya udah punya anak udah mulai mikir ya Allah aku pengen masa panjang gitu dengan anak aku, pengen sehat ya Allah, aku udah galak diabetes, udah galak panjang aku pikir aku tuh. Jadi aja itu contoh kayak ke masjid kan, sholat Jumat dulu kan kita nak cepat ujung-ujung motor tidak, sekarang aku biarlah aku datang lebih awal berjalan kaki, balik berjalan kaki biasanya itu. Takut yang jauh. Aku takut nanti sumpah. Tapi yang menarik tadi masalah penampilan ya. Kayak Kak Ari bilang baju, rambut. Tapi kalau menurut aku melihat Kak Ari itu di nomor 2 kan deh. Iya. Pertama kayaknya diet ya. Itu dulu kan sempat gemuk kan Kak Ari kan. Wah dulu itu salah satu channel dari TVRI kalau kau nak tahu. Iya sekarang sih. Aku disarankan sih. Disarankan kan? Yeah. Jadi digomong, Ari bisa nggak kamu kurus dikit? Ngapa Bu emang? Di kamera tuh cembung ini. Naik 4 kilo kan kalau di TV itu kan. Betul. Kan? Jadi cembung kan? Iya. Jadi cembung terus juga ditimpa dengan harus make up Ki. Betul. Jadi harus make up, jadi harus kayak itu. Jadi kemarin Om Mido tahu aku dulu segemuk apa dan segondrong apa dulu. Dari TVRI akhirnya diet segala macam. Nah sambil belajar manner. Kayak itu ya sama-sama. Siapa sih Kak diet Kak? Mungkin ada warga Palma Info nih. Ini aku bukan sok Islam Iya. Serius, aku dulu rajinnya Senin Kamis. Oke. Aku bukan sok Islam, bukan, tapi so tahu kameramen. Tidak siapa tuh kameramen nak ngikut ya. Aku tuh nanya titipan dari kameramen gitu. Iya. Serius. Jadi salah satunya dulu rajinnya Senin Kamisan. Puasa Senin Kamis kayak itu. Terus Senin Kamis ya pastilah ya namanya jogging dulu karena masih muda kan, belum ada tanggungan kan. Kalau sekarang agak susah menurut aku waktu olahraga ya. Jadi kalau sekarang kita di jalan kaki, ngurangi makan manis, yang cek itu Ki. Udah mulai menjaga. Aku dulu berapa kilo sih dulu? Wow, 10-an Ki, aku banyak aku dulu. 10-an aku. 10-an itu pun masih diprotes sama tim ini, kameramen. Masih overweight dibilang gitu. Cuman lagi aku bilang, udah diakal aja di bajunya.
diakali dari baju bla bla bla, dipakai baju supaya tidak gendut. Total turun berapa kilo jadi itu, Kak? Aku pernah nyentuh waktu itu di 95-an kalau tidak salah. 95. Diet Turun. itu berapa lama? Oh lama kalau itu. Setahun, Setahun. Turun jadi Di 75 pernah. 75. Cak mana kameramen kita? 75 pernah. Mulai abis lebaran ya? Cuma sekali lagi kalau diet yang kayak itu tuh ketika tujuannya sudah tercapai bakal balik lagi. Iya sih. Serius. Nah aku tuh tercapai tuh mulai sudahlah aku lah sudah capai target. Makan lagi, ngopi lagi Naik aja lagi. gitu. Naik lagi, aku mulai sadar tuh. Aku bilang bahaya nih, aku bilang aku nak nikah bilang bulan depan. Iya. Ku turun lagi. Abis nikah makan tercapai sudah kan? Udah punya jodoh. Iya. Gendut lagi. Sekarang lagi fase di mana untuk ya tidak aku tidak apa-apa tidak terlalu kurus tapi aku pengen sehat. Sehat ya. Iya lah, tidak mikir lagi lah sudah. Pak Yo mulai digoyori gitu jangan Iya bahaya jalan kaki, penyakit ya. bro. Jalan kaki warga Palembang budak Tapi BTW tim produksi sang produser ngomong nggak di TVRI di Wiki harus turun berapa? Ada. Tidak ya, cuma disuruh. Tapi masih pas berita kan aku nanya sadar diri lah yo. Bu gimana Bu ini sebenarnya masih aman sih katanya. Oke. Karena pas bawa berita itu pakai jas. Pakai jas Kak, pakai jas. Jadi memang aku jasnya yang agak Slim fit. Yo, slim fit lah gitu kan masih oke lah. Masih oke lah ya. Dan semoga habis puasa udah ada. Oh iya, semoga. Turun ya, Semoga. Kak lanjut lagi ya. Boleh. Udah banyak yang bahas hari deh lah sudah nyampe ke tips diet. Iya, lah lantik sudah. Tapi enggak apa-apa, Bro. Namanya juga kan Cindo. Iya. Iya kan? Lah, cerita seluruh kita ini. Iya. Lanjut lagi kita makan pempek ini ya. Setelah berkarir lah ya di stand up comedy lalu di televisi ya jadi presenter. Berapa lama di presenter tuh berarti? Aduh, aku lupa lagi. 3 tahun lebih? Dari aku masuk 2014 apa 2015? 14 aku masuk terus sampai dengan sebelum Covid. Berapa tahun lah itu? 5 tahun. 5 tahunan ya. 5 tahun. 5 tahunan lah. Sudah lumayan banyak pengalaman berarti yo. Stand up comedy, Alhamdulillah. presenter, MC juga. MC, Masuk juga konten kreator. konten kreator. Malu dah Kak buat konten tak berbaju tuh Kak? Dulu aku sangat bangga Ki. Sumpah. Aku sangat bangga dan sangat menganggap uang lain itu salah. Jujur ya, waktu aku belum kenal Kakak. Kita kenal waktu ini di Trax kemarin di Talk show. Iya, talk show kan 2022 Talk show. salah apa? Kan sebelumnya ada sering lewat. Oh, ibu dah ada baju apa tak malu ya. Dulu tuh lebih parah bukan cuma ada baju, aku joget-joget. Celano juga. Iya, aku celano. Ada itu. Malu dah sih Kak. Dulu sangat tidak merasa aku merasa bangga bikin kontennya dulu. Motivasinya apa dulu tuh? Jadi dulu tuh menurut aku ya, sosmed itu tempat kita nyimpen memori kehidupan kita. Jadi aku pengen nyimpen senang, sedih, susah, lucu, marah. Nah, aku simpen di situ. Jadi pas aku tua aku nak lihat lagi Instagram aku. Itu tujuan aku dulu. Terus akhirnya runtuh itu tidak gara-gara apa lucu nih, sumpah. Gara-gara aku melamar bini aku sekarang. Ayo nyemesek ya aku Gi. Oh ayo ipar. Ayo ipar. Jadi pacar ada postingan yang telanjang-telanjang itu dihapus. Udah aku cak ini syarat deh untuk nikah ya adeknya. Jadi ya Allah jago. Nah dari situ aku langsung, aku ini selama ini salah. Mungkin online lah dan lama Riko itu salah mungkin itu. Dulu aku menganggap tuh sah-sah baik cak itu nah. Bahkan ditambah salah lagi si Instagram tidak pernah nge-ban konten itu. Yo. Nah itu yang bikin aku makin gas terus ada dukungan deh ya cak itu. Nah tapi sekarang Ki rasa malu itu sangat ada. Sangat ada dan aku tidak tahu sekarang mungkin karena itu kata wong ya. Jadi komedi itu ada umurnya Ki ternyata. Nah aku sekarang sudah masuk di hampir 30 tahun. Umur aku tuh ada lebih 30 Ki aku nih. 30. Tua air aku nih. Dimasuk nak umur 30 ini ternyata sense of humor aku ada ke situ lagi. Dulu aku ketika aku joget-joget telanjang wong pasti ketawa. Pikir cek aku dulu. Iya sih.
yang nak jingok lah IG Masih scroll dari wah, aku tak pernah aku hapus. Jangan pegang, ada 1000-an postingan yo Aku postingan aku tak pernah aku hapus kecuali yang request dari Ayu ipar aku tadi. Serius Ki, aku terkejut sumpah. Ada juga makan dak baju. Ada berjoget pula, berboxer. Berjoget juga ada waktu itu. Itu rame dak sih konten itu dulu Kak? Wah, sangat rame dulu. Saya tidak kate yang berani cek itu kecuali Kak. Cuma dia tuh cuma rame menyenangkan orang dan tidak memasukkan ke endorsement. Itu yang salah, yang mulai aku tambah berpikir. Bener gak? Sekarang baik contoh baik kita ya, maksudnya lihat konten ada wong kayak misalkan dia mandi di lampu merah, lucu kita ketawa, tapi brand gak ada ngajak kerjasama, tidak galak. Nah dari situ Ki, aku mulai berbenah. Oh iya, aku bilang brand-brand gak bakal galak masuk, karena dulu aku udah mikirin endorse Ki, karena maksudnya seneng baca itu. Nah sekarang tuh karena sudah ada anak, banyak yang harus dilengkapi, saya butuh brand masuk. Mulai merapi-rapikan baksonya, sekarang lah mulai dirapi ke branding baru lah ya. Serius, karena pernah ada vendor yang ngomong sama aku, Mas kamu tuh hampir nggak goal loh. Aku bilang, gara-gara apa Mbak? Ya gara-gara konten kamu yang itu terlalu senono. Dia bilang, oh gitu ya Mbak ya? Iya bosku nggak suka, dia bilang gitu. Dari situ aku mulai belajar, oh ternyata kita harus mengurangi kadar pembuatan konten yang ngarah ke yang negatif ke yang positif kayak itu. Disesuaikan lah ya. Disesuaikan. Jadi market pasarnya terbentuk. Memang nurun Ki engagementnya, sumpah. Dari yang aku buat konten telanjang, buka-buka baju, muntah-muntah, itu lumayan lah ya, tinggi ya. Tapi ketika aku udah mulai ngurangi, turun engagementnya, tapi brand masuk. Nah di situ ada dua pilihan. Kau pengen jadikan ini sebagai financial movement, income atau cuma pengen seru-seruan. Iya. Jadi Kak Ari memilih untuk tentu saja finansial. Tidak ada pilihan lain sekarang. Punya anak menjadi titik balik ya? Iya betul. Titik balik untuk menjadi lebih baik lah tentunya ya. Betul sekali. Apalagi putri pertama saya ini didapat dengan perjuangan. Jadi agak dulu sebentar aku kan. Sabar. Sabar. Sudah aku gitu pagi. Sabar. Bentar, aku kan dulu ini. Iya, ngapa? Iya. Aku denger di Spotify agak di podcast itu. Iya. Malu aku. Karena paling info wongnya yang menengah ke atas pejabat. Aduh didengar dari yang cak ini nih. Terus ada apa dengan dukun? Wah itu bukan dukun Ki, itu tukang urut. Padahal bae, padahal nyebutnya dukun. Terus dukun dulu. Itu ini apa namanya? Apa ya maksudnya? Jadi pernah menempuh jalur dokter yang awal, cuma karena belum sabaran, jadi akhirnya dengar dari omongan wong zaman dulu. Ngurut be, ke tukang ngurut. Yang berprofesi pura-pura jadi dukun itu jadi itu sebenarnya ngurut biasa Ki, cuma pura-pura berprofesi sebagai dukun biar masuk duit tadi. Iya, balik ke income tadi. Cuma kerja gitu ternyata. Astaga, ke income deh. Ya Allah, woi paso ini. Ya, kawan-kawan coba buka Spotify. Iya, dengerin di situ deh. Dengerin di situ. Karena di situ udah ada yang bisa difilter bahasanya. Kalau di sini kan kita pahami harus ada bahasa yang difilter, cek itu. Gas terus. Bentar lagi nak buka kita nak makan pempek Sentosa ya. Nah, dan juga warga Palma Info. Tidak fokus udah ngerti kan. Ya, jadi dari Kak Ari pas datang tadi ngomong, "Woi, bagusnya studio ini." Bagus. Jelas. Ini studio kita ada di IGM, ya IGM Tower di Sudirman. Nah, ya kawan-kawan lihat Sudirman, di kampus tinggi, nah situlah ruangan Palma Info, studio Palma Info. Betul. Nah, dak saro nyarinya ya? Dak saro, gampang. Nah. Tinggal naik baik kan di sini langsung dapat. Nah, lanjut deh. Nah, lanjut. Panjang nian Ki kehidupan aku nih sumpah, walaupun aku nih belum 40 tahun, 70 tahun tapi kisah itu banyak nian.
mulai lagi di budi kedukun, apa-apa banyak cerita aku sumpah. Dan gakak dah loh. Aku dengar tiba-tiba ditambah Kak Dodot bareng bercerita. Oh cerita ya? Kurang asem. Oh iya dia sebelum aku syuting di sini dia. Parah sih. Jadi itu tuh memang buat apa ya, grup komedi jadi ya sama Kak Dodot Kak Fadlan. Apa mana ceritanya? Jadi di sebelum kami sama-sama di radio, aku kan terpisah radionya kan. Iya. Dodot di Global, aku Fadlan di Trax dulu kan. Iya. Jadi itu ini maksudnya kami tuh sudah pisah. Jadi jarang main. Jadi dulu kami di RBN ada grup namanya Trio C. Trio C. Trio C. Cikuy, Ciboy, Cikidut. Trio C dulu. Jadi ngejob stand up-nya bertiga, MC-nya bertiga, terus sampai akhirnya siaran terpisah, jarang nongkrong. Jadi jarang lah Trio C itu terbentuk. Cuma sekali dua kali lah ngejob konser kalau tidak salah MC Trio C itu. Terus aku bilang kan, karena aku akhir-akhir ini lagi seneng Ki, jujur aku seneng dengerin podcast di Spotify. Dulu bilang Wong Palembang nih belum ada ya, aku bilang podcast sudah dong. Wong Palembang kawan-kawan podcaster yang bikin podcast tapi bahasa Indonesia dan bahasa Jakarta. Aku bilang kayaknya seru deh kalau bilang lingkupnya Palembang yang dengerin. Maksudnya yang wong luar kota pun kalau nak denger boleh kalau ngerti bahasa Palembang. Contoh, kau nikah sama wong Kalimantan, kangen bahasa Palembang, dengerin podcast itu. Nah, pengen tujuan aja itu. Oh, itu tujuan awalnya ya. Sama kami juga kemarin di radio itu agak terpayungi oleh aturan. Iya sih. Tidak boleh ngomong bahasa Palembang terlalu banyak. Tidak boleh ngomong yang basing-basing, tidak boleh ngomong jorok segala macam. Karena kan kalau kita nih maksudnya cerita lah berkeluarga tuh kan ada yang cerita ampasnya ya dengan istri dengan anak ya. Nah itu tuh nuangnya kemana? Iyalah salah satu kan buat medianya ke podcast. Apa dia nama itu? Sekendak Kening Podcast. Sekendak Kening Podcast. Iya betul. Jadi memang berapa episode sampai sekarang? Alhamdulillah 10. Jadi memang sekendak hati aja nak ngomong apa, nak bahas apa. Tidak terkonsep Ki. Jadi sebenarnya sudah berapa sekarang? Apa? Yang mendengarnya sudah berapa sekarang? Pendengar aku cek biar tidak hoax ya. Aku cek dan aku tuh kaget loh Ki, ternyata responnya menyenangkan itu lah ya. Semenyenangkan itu, jadi aku jadi semangat lah ya bikin kawan-kawan yang dengerin podcast itu. Jadi total pemutaran sepanjang waktu sekarang 3.907. Wih, 3.907. Berarti ada bukan uang ya, tapi jumlah diputar. Kalau uang ini ada lagi nih. Kalau Kak Ari lah muter sehari 10 kali dah. Aku cuma 2 kali. Ini aku 2 kali 4. Awal-awal itu serius. Awal-awal kan kalau nyari kan. Tambah Kak Dodo aku 3 kali. Iya, Dodo dengerin. Jadi Kak di mobil tuh kami kecil ke, dia muter rewek. Jadi biar mancing dulu. Tapi emang ini ya, maksudnya ini adalah project yang tanpa profit. Nggak ada kami ngincer apa-apa. Nggak ada yang maksudnya kita harus nyampe audiens sekian, terus kita tawar ke proposal ke brand rokok misalnya kita bikin sesuatu. Nah, belum ada sampai situ. Cuma yang penting yo kami bisa cerita sama bisa nge-share rahasia-rahasia di antara kalian bertiga. Yang Cak Padlan maling HP itu berapa belas tahun terbenam cerita itu. Terangkat lagi. Baru dituangkan. Dia maling HP loh. Iya. Seorang Padlan Ciboy pernah maling. Aduh di itu episode kedua kalau salah. Dia maling HP di KFC Demang. Lucu nah itu sumpah. Nah jadi yang kisah-kisah Cak itu Ki masak yang rada-rada nakal ceritanya itu yang pengen kami angkat ya. Iya diangkat, pengen di share lah sama kawan-kawan, dan semoga ada lagi podcaster yang pakai bahasa Palembang bikin. Jadi kita makin luas itunya kan. Kenalkan budaya kita. Betul, balik lagi ke situ. Jadi bukan hanya mungkin ada warga Palembang Info ataupun yang melihat, woi dia budak ini ngomong basing-basing ini jelek karena Palembang, tapi tidak seperti itu. Kita melihat dari kacamata positifnya. Bagaimana kita memperkenalkan budaya. Mungkin ada wong yang kangen kan tadi kan. Iya. Iyalah kayak banyak loh artis Palembang ini. Oh banyak. Sudah ke nasional. Mungkin mereka nak dengar mana bahasa Palembang. Siapa tahu kan Cak itu. Betul. Ini kan kemarin Pak Helmi Yahya pernah mampir ke sini. Iya. Minta WA-nya aku nak ini. Boleh. Nyuruh dia denger ke podcast. Kebetulan malu aku jangan main-main baik. Kebetulan aku baru di follow sama Om Helmi Yahya kemarin. Oh, baru di follow ya. Aku DM.
untuk kedepannya podcast ini pengen naik ke YouTube gak sih, Kak? Kemarin sempat inilah dibahas kawan-kawan lah ya, Cak. Padan sama Dodo. Cak, mana kita bikin visualnya dak? Kan audio kan. Aku bilang kaget dulu karena ini kan Spotify ini kan adalah audio. Aku bilang kita ke audio dulu be. Ketika sudah banyak pengikutnya, maksudnya wong lah sudah mulai dengerin banyak, baru kita pindah ke audio. Nah itu. Nah kemarin sempat pengen kolaborasi dengan kawan-kawan podcaster yang duluan mulai. Cak KKP Network. Ayo kita bikin sama-sama yuk. Tapi bikin show cak itu. Cak di Jakarta kan sekarang sudah ada kan? Banyak. Jadi di Joyland kemarin di Bali ada podcast, penikmat podcast dan podcasternya ngumpul di sebuah pertunjukan. Waduh, kerenan. Kita buat yuk. Nah, apa yuk? Serius ini? Iya serius, kapan? Mimin. Ayo Min. Seru loh, serius. Keren lo ini. Aku tuh kemarin tuh sebenarnya acara kamu yang IGM di bawah itu seru. Masa-masa anak kampus. Cuma kalau nak bikin circle baru enggak apa-apa, ajak Mimin. Iya kita buat deh. Iya. Banyak podcaster ini. Banyak. Podcast show. Terus kalau misalkan nak keren lagi tau udah apa? Undang mai sih kok podcaster luar. Vidi Aldiano. Itu Podhub beda. Cak podcast Mas, apa Surya Insomnia. Ya. Menarik ya. Kita buat inilah jalur baru lah. Nah, dibanding ngomong sekarang kan lah sudah. Keren loh ini. PC kan sekarang ngundang penyanyi musisi rame kayak itu kan. Nah coba kita lihat sambil survei pendengar podcast yang audio di Palembang ini sebanyak apa. Aku rasa banyak sih bohong begawe sekarang kan lah mulai beralih. Iya sih. Ya kan. Apalagi yang maksudnya yang dia dari luar kota begawe di Palembang, rata-rata tuh kan bingung nyari radio apa, pasti denger podcast dia. Kayak itu. Menarik loh ini. Harus diseriusin loh ini. Harus. Ya kita serius ke habis ini. Iya. Kita ngobrol. Kita telepon lo tolong PP Sentosa. Ayo dong. Sama kosnya aja sih untuk iya. gitu dah. Nah iya. Masuk ya. Hai. Masuk. Mendengar podcaster Palembang. Makan pempek Sentosa asli Betul. Palembang. Asli Palembang. Pakai bajunya Nyes. Nah. Nyes ini yang di mana-mana itu kan balionya kan. Nah, itu dia. Tahu. Kalau tidak salah itu apa namanya? Yang modelnya Zidane kawan aku ada. Ada doi. Editor juga. Keren Nyes keren. Luar biasa. Nah, jangan nak masuk ya. Jangan nak masuk. Ada pesan di ujung ya. Ada pesan. Sekarang kesibukan nge-MC terus jadi ya. Sekarang itu nge-MC, ada juga beberapa inilah kerjasama brand lah di Instagram. Jadi aku sekarang ada ada beberapa BA, ada beberapa juga yang brand yang repeat order. Ada beberapa brand yang repeat order yang tetap dijalin lah ya kerjasamanya. Jadi sudah mitra kalau di warung tuh. Sama aku sekarang lagi seneng-senengnya di rumah Ki. Iya baru ada anak. Baru 4 bulan. Baru nak masuk 5 bulan. Oh yes, luar biasa. Lagi seneng-seneng, tidak tahu apa aku seneng banget. Cak sekarang aku lah pengen closing sudah. Pengen nak ketemu sama anakku. Iya. Aku bentar lagi loh launching. Iya, yang keberapa? Yang pertama, sama cewek aku. Awak kan sudah pernah satu. Belum. Aduh di snap. Siapa? Anak siapa yang digendong? Belum. Hah? Anak siapa? Anak ini, anak kawan, ada yang menjaga. Oh iya, pokoknya pernah. Iya, anaknya Mbak Septi. Oh, anak Tete. Oh, ini bentar lagi launching. Cowok atau cewek? Cewek. Kau harus belajar banyak dengan aku, bro. Ini dia, ini ya. Kayaknya banyak seangkatan ini ya. BTW istri ini ada tingkah yang dia pengen terlihat cantik di malam hari. Pernah ada momen itu? Tidak. Oh, tidak. Tapi yang buat aku ini pas awal-awal trimester pertama 3 bulan pertama. 3 bulan pertama itu dia biasa kan suka makan ya. Nah. Terus dia tidak bisa nyium bawang sama makan ikan loh. Oh. Itu sih yang anehnya Terus yang apa dulu dia suka makanannya, jadi tidak suka. Wow. Nah itu yang aneh dan tidak kata alhamdulillahnya udah banyak aneh-aneh. Tidak kata yang ini ya, kata yang ngidam yang aneh-aneh ya itu. Tidak alhamdulillahnya itu Kak. Cuma tidak banyak makan yang tadinya dia seneng. Jak dia tekwan apa jadi tidak ini. Nah kalau bini aku tuh pengen terlihat cantik. Selalu. Cak misal ke dia sebelum tidur padahal tidak mandi dia pakai ini hair dryer. Berdandan ya. Iya, ngapa aku bilang cewek ini? Tidak apa-apa, udah tahu aku seneng bae bilang. Ternyata memang cewek anaknya.
Untungnya bini aku cantik terus ini. Nah, itu. Itu dia. Itu dia. Berarti bulan depan launching. Insya Allah dalam hitungan hari ini. Sudah punya namo? Insya Allah sudah ada. Bagus. Bagus. Pokoknya namo itu Nggak saran namo. namo itu kesepakatan dari kedua belah pihak pokoknya. Iya sih. Jadi sama-sama miliki. Jangan nama anak Dodot ya. Namanya kuno. Dilopa, Dilop Sipa, nama bini aja itu. Zaman dulu sih lop-lopan aja itu. Dilopa. Kuno Dodot, nama anak kau. Tapi ya kan termasuk yang ngasih nama anak gabungan nama orang tua enggak? Tidak aku. Karena itu primitif menurut aku ya. Dan dilakukan oleh Dodot, Dilopa. Bagus Dilopa, cuma Dilop Sipa ya namanya. Tidak masuk. Jadi aku tuh cuma pengen ini Besi. Kalau dari dulu Ki, aku berpikir kalau aku punya keturunan, aku pengen ada nama belakang aku taruh situ. Cuma itu Be. Oh, jadi ada anggarannya. Iya, cuma itu Be pengennya. Oke. Selebihnya istri aku silakan kalau nak nentui. Cak itu. Asal namanya bagus, asal namanya jadi doa, oke. Insya Allah ya. Insya Allah. Luar biasa. Berarti anak kita satu angkatan bro. Satu angkatan. Oh tidak. Anak aku Oktober lahir. Oh beda berapa bulan ya? Iya. Ya beda 6 bulan lah. Tapi sekolah ada hitungannya kalau masuk sekolah. Bisa ya? Bisa jadi. Kita sekolah di IGM ya, Ge? Jadi, masuk. Pak Marzuki, tolong Pak. Banyak loh. Anak Mimin ntar lagi juga. Oh iya. Barengan. Oh iya. Lanjut bahas ke turunan ini. Iya. Luar sekolah di biasa. IGM, Pak. Iya, IGM ya. Apalagi sekarang sudah ada fakultasnya bagus-bagus ya. Bagus. Apa yang terbaru fakultasnya, Bro? Fakultas kedokteran. Kedokteran. Bagus, keren. Kedokteran. Kita jadi BA-nya IGM sih. Iya, tolong teh. Kak, mungkin terakhir ini ya. Terakhir. Lagi kita bahas di episode selanjutnya. Iya, memang aku sengaja aku spill dulu ya biar diundang lagi. Jadi Iyalah. setengah biar aku kasih. Min tolong dijadwal ke ya. Iya, tolong Min. Episode lain. Cak mana Ki? Nah, jadi mungkin terakhir ya. Dari Akak berarti dari memulai karir berarti di 2012 2013 lah ya. Iya, betul. Sekarang 2025 berarti sudah kurang lebih 13 tahun. Ada perubahan yang Kak rasakan dengan generasi saat ini, entah itu dari budaya Gen Z-nya ataupun dari teknologi, mungkin dari aktivitas mereka. Kayak tadi nak ngomong iya. organisatornya nih. Iya kan? Iya. Kak, sekarang anak-anak sekarang ketika ikut organisasi ada berapa oknum ya, mereka nggak mau. Iya. Males aku. Aku keluar nongki ngopi gitu. Padahal ilmu dan karir berawal dari situ. Nah, mungkin Akak bisa share ada perubahan enggak yang Kakak rasakan? Jadi kalau menurut aku dari zaman aku dulu sampai dengan sudah zaman Gen Alpha sekarang ya. Gen Beta sekarang. Udah Beta sekarang. 2025 Beta. Oh iya Beta. Udah masuk Beta, tapi yang paling kita concern adalah Gen Z ya. Iya, Gen Z lah. Gen Z itu sekarang tuh lebih pemalas ya dari zaman-zaman kita dulu. Maksudnya lebih pemalas tuh serba termanjakan, baik dari fasilitas, terus juga dari pendidikan, terus juga dari aktivitas tuh mereka banyak termanjakan. Jadi enggak tahu ngapa psikis mereka itu lebih sering pengen dilayani. Bener. Jadi contoh nih misal nih dia nak pergi ke acara kawannya. Idak katik kendaraan, di misal kayak itu kan, idak katik kendaraan. Kita dulu kan brejo dak, maksudnya komunikasi ke rumah kawan. Ada dak, ini dak, boleh dak nebeng. Akhirnya kan silaturahmi terjalin kan. Nah ini idak. Kadang ada yang memilih dak pergi, atau dia milih di ujung-ujung dengan transportasi umum online. Kayak itu. Dan masa aku bedanan. Terus juga sekarang ini, nah ini sikok lagi deh. Ini ke ini kitanya ke jalur kita rombongan kawan-kawan konten kreator ya. Konten kreator dulu sekarang jauhan bedanya Ki. Oke. Jauhan. Dulu konten kreator itu kau tuh harus siapa dulu baru konten kau dinikmati. Contoh Pak Ropik bikin konten. Siapa dulu kau nak ngasih konten-kontenan? Aku entrepreneur. Apa ini kau usah roti bakar narsis? Wong trust diikuti kontennya. Itu dulu bikin konten cek tuh. Atau misalkan kau passion. Emang kau passion apa? Aku pernah bujang gadis Palembang. Ini biodata aku dan aku sering sharing tentang passion. Galak ngikuti. Jadi dulu kalau kau tahu ada Gumai. Tahu. Dulu
Itu Guma itu salah satu yang masuk dulu Palembang Up. Yes. Nah, yang cewek itu kan, maksudnya yang diikuti Wawong cewek itu. Terus juga apa ya? Cika Andalea. Kalau kau pernah dengar? Pernah. Wow, itu most famous value player, best player pokoknya dia. Yes, MC terbaik, attitude bagus, tidak sombong. Ya. Keren yang Cika tuh menurut aku. Soalnya di Jakarta ya Kak Cika ya? Jakarta sekarang dia ikut suaminya. Nah, Cika itu belajar dari bawah nih, dia dari bawah maksudnya dari di apa namanya di coaching oleh penyiar Elita akhirnya jadi star. Nah, sekarang Wong bikinnya konten yang viral nih, ya kan? Nggak kate basic apa-apa. Akhirnya apa? Star syndrome. Nah, star syndrome itu yang bikin bahasa halusnya bikin Wong meluat lah aja itu nah. Karena ini salah satu akun yang lamonian nih. Ya aku belum banyak followers nih ya, udah ada ini. Palembang Info nih. Nah, mereka nih tahu maksud caranya berproses. Mana caranya kerjasama dengan Wong, cara ngirim invoice, cara ngirim red card. Sekarang kan mungkin tanya sama Mimin banyak yang angku ya Min ya. Akun-akun publik banyak yang angku. Ya karena tadi drastis, maksudnya naiknya tidak pakai proses, tidak pakai belajar, tidak pakai keluar ke duit. Oh ya, aku nak melo seminar cak mana cara ngelola sosial media. 200.000, 500.000 duit itu itu kan manifesting ke depannya kan. Nah, yang sekarang tuh menurut aku tidak kate galak belajar yang bayar. Contoh aku nak belajar kamera ya melo misal ke seminarnya, oh ya ada di kampus tuh ya 200 100. Sekarang tidak buka aja di TikTok, di Instagram. Pacak dak? Ya pacak tapi tidak dalam kau memahaminya. Benar. Itu Ki yang aku sedih di generasi zaman sekarang tuh belajar itu dia oke lah, bagus lah belajar sekarang di mana baik dan kapan baik, tapi negatifnya itu jadi tidak mendalami. Belajarnya cek itu. Berarti iya generasi sekarang maunya serba instan ya. Iya betul. Serba instan. Tapi bukan salah mereka juga kalau menurut aku Tapi ya memang gara-gara perkembangan zaman cepet nian. Menurut aku cepet nian. Jadi mereka termanjakan. Ada beberapa yang sadar, ada beberapa yang temelo arus yaitu. Nah, menurut aku apalagi kawan-kawan yang sudah punya platform ya, maksudnya yang followersnya banyak, yuk kita sekali-sekali edukasi lah kawan-kawannya. Maksudnya share berita-berita yang baik, jangan berita-berita yang hoax. Kalau misalkan kamu nak pengen berita-berita yang baik, yo follow Palembang Info, di reshare di Snap Story, ya kan? Karena ini akurat bro, yang macam-macam. Satu dekade Palembang Info terbaik. Iya. Ay mahal bayaran ke Ari ini, nambah ini. Banyak brand yang sudah aku angkat di sini. Di berapa episode, berapa menit ini. Iya, udah kacau. Tapi setiap masa ada tantangannya Ki. Iya ya. Setiap masa ada tantangannya. Menurut aku ini kan Kagi akan ada masuk lagi di beta ya. Itu akan ada tantangan lagi dan aku penasaran ngelihatnya cak mana respon generasi berikutnya. Iya. Dan aku juga penasaran dengan diri kita, generasi kita bertahan enggak di gen itu. Benar. Kalau sekarang kan budak-budak milenial masih bertahan kan? Iya. Uang bikin konten garam dan madu kita masih meloi. masih nikmati. Maksudnya nah, ketika konten itu masih kita nikmatin berarti kita masih masuk dengan konten itu. Iya. Dan cuma kalau misalnya ringam lagian apa itu sudah? 2030 2040 aja ya. Penasaran aku. Dan aku udah sabar juga jingo lagi bertiga kan lah tua-tua lagi kan buat konten kan. Siapa tahu balik lagi, dah maju lagi ya lah. Oh iya benar. Bertiga. Lah sudah umur 40 50-an lagi. Buat konten gambar. Lah banyak penyakit ya. Tidak se-energik dulu. Kak Ari, makasih banyak Kak Ari. Sama-sama. Oh dah. Pokoknya kita coba buat kegiatan bareng ya. Ya, nih kita ngobrol lagi ya setelah ini. Gas ya. Siap. Thank you Kak Ari dan juga IGM. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Studionya ini luar biasa ya di IGM Tower, Jalan Jenderal Sudirman di Simpang Polda. Terima kasih juga untuk Pempek Sentosa. Oi, laju apa? Boleh dibawa kaki belum mau. Oh, belum. Tapi boleh laju itu balik ya. Ini adalah pempek rujak mie ya? Pempek rujak mie. Oh, udah acak ini punya aku. Bawa balik Pempek Sentosa. Tolong dipoto ya. Thank you untuk Pempek Sentosa dan juga kaosnya Nyes. Ini luar biasa.
selalu mengedepankan budaya Palembang ya. Oleh-oleh khas juga. Oleh-oleh khas Palembang, kaos Betul. Gunung Kito ya, Palembang yang luar biasa. Store-nya yang terdekat tuh ada di Demang ya, ada di Rifai. Yang mau keluar kota ada juga di bandara. Oke teman-teman ya. Terima kasih banyak ya warga Palembang Info, IGM, Pempek Sentosa, kaosnya. Terima kasih banyak semuanya dan juga terima kasih banyak untuk Kak Ari. Terima kasih banyak. Hadir Kak Thank you. Pak dosen, terima kasih. Oke. Terima kasih sharing-sharingnya. Thank you. Mimin, thank you. semuanya. Penonton terima kasih banyak, sehat-sehat ya. Sampai jumpa.